siang. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan yaitu materinya adalah sejarah RAM, proses pembuatan RAM, klasifikasi, jenis-jenis RAM, dan penyajian atau resep minuman dengan RAM. Saya Dian Febrianti dan teman saya Margaret Balek. Baik, kita mulai dari sejarah RAM. RAM adalah minuman beralkohol yang berasal dari fermentan yang difermentasi dan destilasi produk sampingan tebu, terutama mulase. Mulase itu bagian sampingnya dari pengolahan industri gula. Nah, jadi asal usul RAM dapat ditelusuri kembali ke abad ke-17 di kawasan Karibia, terutama Barbados dan kepulauan Karibia lainnya. Nah, produksi RAM pertama kali dikembangkan oleh budak-budak Afrika yang bekerja di perkebunan tebu milik kolonial Eropa. Mereka menemukan bahwa molase, sisa proses pembuatan gula, bisa difermentasi menjadi minuman beralkohol. Nah, setelah itu teknik distilasi digunakan untuk meningkatkan kadar alkohol dan menghasilkan RAM seperti yang dikenal saat ini. Produksi RAM dengan cepat menyebar ke wilayah lain di Karibia dan Amerika Selatan karena keberadaan tebu yang melimpah. Nah, pada abad ke-17 dan ke-18, RAM menjadi komoditas utama dalam perdagangan segitiga antara Eropa, Afrika, dan Amerika. RAM dipertukarkan dengan budak dan barang lainnya menjadikan bagian penting dari sistem ekonomi kolonial. RAM juga menjadi minuman populer di kalangan pelaut. Angkatan Laut Inggris memberikan jatah RAM harian kepada para pelaut sejak tahun 1655 yang dikenal sebagai RAM ration, dan praktik ini berlangsung hingga tahun 1970. Dengan berlalunya waktu, RAM menyebar ke seluruh dunia dan berkembang dalam berbagai gaya serta kualitas. Hari ini RAM menjadi minuman yang identik dengan budaya tropis dan sejarah kolonialisme. Yang berikut mengenai proses pembuatan RAM. Yang pertama adalah penyediaan bahan baku. RAM terbuat dari molase atau produk sampingan dari pengolahan gula tebu. Jus tebu segar digunakan untuk RAM seperti RAM agricole dari Prancis. Sirup tebu jarang digunakan. Yang kedua, proses fermentasi. Molase dicampur dengan air berarti ragi mengubah gula menjadi alkohol. Proses ini bisa berlangsung dari beberapa jam hingga beberapa hari, tergantung jenis RAM yang dipilih. Yang ketiga, proses distilasi. Cairan hasil fermentasi atau wash disuling untuk memisahkan alkohol dari sisa bahan lain. Distil untuk hasil yang lebih berat dan kaya rasa, atau distil untuk hasil yang lebih ringan dan bersih. Hasilnya adalah cairan berkadar alkohol tinggi, biasanya sekitar 60% sampai 80% kadar alkoholnya. Yang keempat, pematangan atau aging. RAM disimpan dalam tongkai kek, seringkali bekas whisky atau bourbon. Pematangan ini memengaruhi warna dan rasa. Kadar makin lama makin kaya dan kompleks. Beberapa RAM tidak melalui proses ini dan dijual sebagai RAM. Kelima, pencampuran dan pengemasan beberapa RAM. Beberapa RAM dicampur atau diblend dari berbagai batch dan usia untuk mencapai rasa tertentu. Sebelum dikemas, kadar alkohol diturunkan dengan penambahan air. RAM kemudian dikemas dalam botol dan siap dipasarkan. Yang berikut ada klasifikasi atau jenis-jenis RAM. Nah, RAM diklasifikasikan berdasarkan warna, rasa, dan metode produksinya. Berikut jenis utamanya, yaitu ada white atau light RAM. Nah, white atau light RAM itu ringan, bening, biasanya tidak melalui pematangan lama, cocok untuk koktail. Nah, yang kedua ada gold RAM, warnanya keemasan, hasil pematangan singkat, rasanya lebih kompleks dari white RAM. Nah, yang ketiga dark RAM, warna gelap karena pematangan lama dalam tong kayu, rasanya
biasanya kaya dengan karamel dan rempah-rempah. Yang keempat, spice rum. Rum yang dibumbui dengan rempah-rempah seperti kayu manis, vanila atau kalak. Yang kelima, overproof rum. Rum dengan kadar alkohol tinggi, biasanya kurang lebih 50%. Biasanya dipakai dalam koktail tuan atau masakan. Yang keenam, rum agricole. Dibuat dari jus tebu murni khas di wilayah Prancis seperti Metrologi. Yang berikut penyajian atau rasa minuman dengan rum. Cara penyajiannya dapat diminum langsung atau Barons digunakan atau bisa juga digunakan sebagai bahan dasar berbagai koktail khas. Jenis minuman yang pertama itu ada atau menggunakan white rum. Bahan yang digunakan adalah 50 white rum, daun mint segar, 2 sendok makan gula, air soda, dan juga air jeruk nipis, es batu. Caranya tumbuk daun mint dengan gula dan juga jeruk nipis, tambahkan rum, isi dengan es batu dan juga top dengan soda. Minuman yang kedua, daiquiri. Bahan-bahan yang digunakan adalah 60 ml white rum, 25 ml air jeruk nipis, 15 ml sirup gula. Caranya, kocok semua bahan dengan es, saring ke dalam gelas kontainer. Minuman yang ketiga, pina colada. Bahan-bahan yang digunakan 50 ml white rum, 30 ml krim kelapa, 50 ml jus nanas, dan juga es batu. Caranya, blender semua bahan hingga halus, sajikan dalam gelas tinggi. Yang keempat, dark and stormy. Bahan-bahan yang digunakan 50 ml dark rum, 100 ml ginger beer, air jeruk nipis opsional. Caranya, tuang ginger beer ke dalam gelas berisi es, tambahkan dark rum, perlahan di bagian atas. Baik, jadi kesimpulannya, rum adalah minuman beralkohol yang berasal dari fermentasi dan distillasi hasil sampingan tebu seperti melase atau jus tebu. Minuman ini pertama kali diproduksi di Karibia pada abad ke-17 dan memiliki peran penting dalam sejarah perdagangan kolonial dan budaya maritim. Proses pembuatan rum melibatkan beberapa tahap, mulai dari fermentasi hingga pematangan dalam tong kayu yang mempengaruhi cita rasa dan karakteristik akhirnya. Berdasarkan warna, bahan, dan metode produksi, rum diklasifikasikan menjadi berbagai jenis seperti white rum, gold rum, dark rum, spiced rum, overproof rum, dan juga rum agricole. Rum dapat digunakan langsung atau digunakan sebagai bahan dasar dalam berbagai koktail populer seperti mojito, daiquiri, pina colada, dan dark and stormy, menjadikan salah satu minuman paling fleksibel dan digunakan